Pemirsa, ratusan warga pagi ini mendatangi Balai Kota guna menyampaikan keluhan dan aspirasinya kepada PLT Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat. Untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama reporter Friendly Sagala dan juru kamera Amin Subarkah dari Balai Kota Jakarta. Ya, Friendly, bagaimana proses pengaduan warga di bawah kepemimpinan Jarod hari ini? Ya, Popi, memang ada sedikit perubahan ataupun skema terhadap pengaduan warga di Balai Kota kali ini. Jika kita ketahui pada kepemimpinan Ahok saat aktif menjadi Gubernur DKI Jakarta, masyarakat dapat mengajukan pertanyaan dan juga keluhan mereka langsung kepada Ahok, dan di saat itu juga Ahok dapat langsung menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun di zaman kepemimpinan PLT Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat memang ada sedikit perbedaan, karena kita ketahui apabila memang beda pemimpin maka akan beda pula cara kepemimpinannya. Dan untuk proses pengaduan warga di Balai Kota kali ini disediakan 5 meja yang terdiri dari pos pengaduan yang diisi oleh masing-masing SKPD yang menangani bidang-bidang tertentu, diantaranya adalah bidang perizinan, umum, rusun, BPJS, dan juga bagian pendidikan. Dan tadi sejak pagi sudah kami lihat banyak sekali ataupun sekitar ratusan orang sudah membadati Balai Kota untuk mengajukan dan juga mengadukan keluhan mereka kepada SKPD tersebut. Meskipun ditangani langsung oleh SKPD, namun tadi kami juga melihat Jarod Saiful Hidayat ini juga memantau langsung bagaimana proses pengaduan warga di meja-meja, dari meja ke meja di sini, untuk menjamin proses cepatnya memberikan solusi dari para SKPD tersebut. Dan kami juga sempat memantau tadi sekitar 30 menit, Jarod juga sempat menerima aduan langsung dari warga dan langsung memberikan solusi seperti yang dilaksanakan oleh Basuki Cahayapurnama. Dan tadi mengenai skema perubahan pengaduan warga ini, kami juga tadi sempat melihat banyak sekali ada beberapa warga yang kaget dengan perubahan skema ini, dan tapi setelah dijelaskan oleh pihak dari Pemprov DKI Jakarta, mereka menjadi mengerti bagaimana proses ataupun alur yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam mengadukan hal-hal tersebut, dan justru menyambut positif karena mereka tidak lagi diharuskan mengambil nomor antrian seperti yang ada di zaman Ahok, namun mereka dapat langsung masuk ataupun mengajukan aspirasi mereka ke meja-meja sesuai dengan apa yang mereka alami. Dan berikut kita dengarkan kembali pernyataan selengkapnya dari beberapa warga yang sempat kami wawancarai tadi. Saya kan ikut BPJS yang bayar. Tapi sekarang suami saya udah nggak kerja, jadi saya mau bikin yang gratis. Sama dokter Puskesmas dianjurin suruh langsung gubernur. Waktu itu mau ke Pak Ahok terus langsung ada sidang kan, jadi nggak bisa tunda. Baru sekarang baru bisa ketemu Pak Gubernur juga. Ini ya lebih cepat dan lebih gimana ya? Iya, maksudnya kita nggak nomornya nggak dibatesin. Kalau Ahok kan 30 orang. Kalau ini kan udah 30, nomornya habis, masih diterima sama itu yang penerima. Apa untuk kita ngadu, untuk BPJS, untuk Rusunawa, untuk apa aja deh gitu. Ya oke. Demikian, Papi. Ya, Friendly, lalu apa alasan Jarod mengubah skema pengaduan ini? Ya, tadi Jarod Saiful Hidayat menyatakan bahwa beberapa waktu lalu, tepatnya pada hari Rabu, ia telah berkoordinasi dengan SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk merubah skema pengaduan warga di Balai Kota ini. Dan tujuannya adalah agar membuat pengaduan warga di Balai Kota ini agar tetap rapih, teratur, dan juga fokus. Sehingga nanti yang paling penting proses pengaduannya ini dapat lebih efektif dan dapat cepat diselesaikan karena ditangani langsung oleh masing-masing SKPD yang menangani secara khusus permasalahan mereka seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain tersebut. Dan seperti yang tadi kami lihat, ada warga yang mengeluhkan ataupun mengadukan mengenai BPJS yang sudah tidak aktif, dan ini tadi langsung tidak sampai 10 menit ini langsung dibereskan oleh SKPD yang bertugas dan langsung dapat digantikan dengan warga-warga yang ingin mengajukan hal yang sama yang ada di belakang warga tersebut. Jarod pun mengatakan tadi petugas-petugas ataupun SKPD yang bertugas hari ini tidak akan diganti orang-orangnya, jadi mereka akan tetap bekerja hingga Oktober 2017 nanti. Hal ini ditujukan agar pertanggungjawabannya pun lebih mudah, sehingga nanti apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan oleh Jarod ini dapat langsung mengetahui siapa yang menangani hal-hal permasalahan tersebut. Dan rencananya proses pengaduan warga ini rencananya akan dibuka seperti biasa, yaitu pada hari Senin dan juga Jumat mulai pada pukul 7 dan juga hingga pukul 9. Bahkan tadi Jarod sempat mengatakan dan juga merencanakan dalam waktu dekat akan membuat
pengaduan warga ini lebih detail lagi, yaitu untuk di hari Senin akan dibuat pengaduan warga khusus di bidang pendidikan, untuk hari Selasa khusus di bagian kesehatan, dan begitu selanjutnya setiap minggu. Sehingga nanti dengan skema dan juga sistem yang demikian akan membuat Pemprov DKI Jakarta dapat menampung bagaimana aspirasi masyarakat ini lebih banyak dan juga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di warga DKI Jakarta. Jarod pun mengatakan tadi hal tersebut ataupun perubahan ini telah dikonsultasikan lebih awal kepada Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama saat dia masih menginap ataupun ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Dan berikut kita dengarkan kembali pernyataan selengkapnya dari PLT Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat. Kita gunakan Perpdang yang selama ini banyak masuk ke DKI, yang selama ini ditangani oleh Pak Ahok, kan gitu ya. Sehingga dengan cara seperti ini lebih tertib, lebih enak. Dan kami juga bisa berkonsentrasi, saya tentunya ya tidak campur-campur. Kemarin kan Pak Ahok saking baiknya itu semuanya. Habis ngomong kesehatan, lalu pendidikan, satu sengketa tanah, pusing ini. Itu Popi, para pendukung